Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sekarang kita mulai kuliah kita. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kita kemarin udah sampai mana? Udah sampai sini ya? Ini bukan? Udah ya? Udah coba di-plot belum datanya? Udah dicoba plot datanya? Pasti belum ya? Iya, Pak. Hah? Udah coba di-plot? Belum, Pak. Kalian nih. Belum. Nanti kalau udah di-plot, nanti berarti kan kita nanti akan dapat 3 grafik kan ya. Ada yang soal yang A, soal yang B, sama soal yang C, betul? Nah, nanti ini apa? C total terhadap absorbansi. Semuanya sama. C total, absorbansi. C total, absorbansi. Nanti ada dapatnya ada yang garis gini, ada yang kayak gini bentuknya, ada yang gini misalnya ya. Nah, masing-masing ini nanti cari regresinya. Cari regresinya. Yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah yang nanti nilai R kuadratnya harus paling mendekati 1 kan ya. Nah, itu nanti yang bisa dipakai untuk sebagai kurva kalibrasi. Jangan sampai kurva kalibrasinya kayak gini, dangdutan gini kan nanti bingung lihatnya. Bang ya, nanti kerjain tuh. Sekarang kita lanjut. Ada soal lagi nih. Pada metode kolorimetri DPD untuk penentuan residu klorin bebas, jadi residu klorin bebas dengan N bla 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 menjadi senyawa berwarna memiliki serapan maksimum antara 440 sampai 580 nanometer. Berikut sederet penyerapan standar yang didapatkan. Nah, ini standarnya nih. Suatu sampel dianalisis memberikan serapan sebesar ini, tentukan konsentrasi klorin bebas dalam sampel. Nah, ini kejadiannya adalah kurva kalibrasi tadi kan ya. Berarti kita tinggal ngapain? Tinggal membuat kurva kalibrasi antara ppm CL2-nya dan penyerapannya dan absorbansinya, betul? Nanti kita plot datanya. Ini yang 0,5, yang 1, 1,5, yang 2, yang dan seterusnya kan ya. Nanti dapat grafiknya. Coba dihitungin berapa tuh? Ayo hitung berapa? Hitungin. Oh, itu pakai A plus BX ya, Pak? Yoi. A plus BX. Berapa? A-nya berapa? X-nya? Berapa B-nya? X-nya udah pasti segini kan ya. Apa persamaannya? Kekelatoran. Tuh, Ranisa jawab nih. A-nya min 2. Mana tadi? Hilang. Ranisa jawab A-nya min 2 kali 10 pangkat min 4 tambah 0,5422X. Sama nggak sama Rofif dan Ranisa? Jel? Nanjel nih. Belum, Pak, lagi masukin angka, Pak. Bentar. Isi angka ya, pelan-pelan. Ayo isi ke kalkulator. Pakai mode kan ya? Terus cari yang apa? Mode pilih yang start. Nah, terus cari yang Y sama dengan A plus BX. Nah, ayo berapa? Sama nggak? Deborah sama nggak, Neng? Deborah sama. Oke.
Save loga. Mana save loga nih? Ya Pak, hadir Pak. Sama nggak? Udah cari belum? Lagi dicari Pak. Oh, lagi cari. Kalkulatoran ya, jangan pakai itu ya, jangan pakai tangan ngitungnya bingung loh. Oke, Ya, Pak. ini ada chat lagi. Raffi, ya sama Raffi. Ya kayaknya pada sama kayaknya ya. Nah berarti nanti kita bisa hitung kan, tinggal masukin ini sebagai sampelnya, ini sebagai si Y kan ya. Berarti kita tanya apa? Si X adalah ppm si CL2-nya. Nah, coba berapa nih? Masukin ke sini, maka kita dapat ppm si CL2-nya konsentrasinya sama dengan berapa tuh? Nisa sama Rofi sudah jawab lagi. 0,2078 ppm. Sama nggak? 87, Pak. 8778. Oh, 878. Oh, 88 lah tuh. 878, 88 dong. Ada pertanyaan? Sampai sini ngerti? Nah, ini jawabannya berarti kan ya? Kebayang ya? Halo? Ya, setuju Deborah. Ariel juga setuju nih. Segitu hasilnya ya. Setuju? Apa, Sen? Mau nanya, Sen? Iya, mau nanya, itu kan suatu sampel air itu memberikan serapan sebesar 0,113. Heeh. Itu kan di antara 0 sampai 0,50, Pak. Betul. Jadi itu gimana ya? Pasti jawabannya sekitar sini nanti, benar. Jawabannya sekitar sini. Hasilnya beda, Pak. Hah? Dapatnya 0,2088 bukan? Beda dikit sih. 0,347. Husan pakai cara apa? Oh, Husan begini ya. 0,113 bagi 0,27 kali 0,5 gitu? Enggak, Pak. Hah? Pakai regresi juga. Apa? Pakai regresi juga. Pakai regresi. Persamaan regresinya ini? Yang penyerapan itu yang sumbu Y, Pak ya? Ya. Terus yang ppm itu yang sumbu X. Ya. Persamaan regresinya sama nggak? Ini dulu, Sen. Persamaan regresinya sama nggak? Nanti pas saya cari lagi ya. Coba dicoba dulu persamaan regresinya sama nggak? Nah, sebelum ngitung X, kembalikan lagi ke mode COM. Kalau udah beres, jadi mode COM lagi. Nah, coba Sen, sama nggak hasilnya Sen? Yang lain pada setuju? Angel setuju, oke. Henggis mana Henggis? Hilang Henggis nih. Hilang sinyal Henggis nih kayaknya. Mam, Imam, setuju Mam? Iya. Kenapa Sen? Hanya min 0,0. Min 0,0? 0. Iya, min 2 kali 1 min 4. Berarti benar? Sama? Iya. Sama kan ya? B-nya? B-nya 0,5422. Nah, sama. Berarti tinggal ini Y-nya ganti di 0,113 Sen. Iya. Pasti dapat segini nih harusnya. Mana Imam? Mana Imam? Wah, kabur si Imam. Oh, iya, Pak. Oh. Sama nggak, Sen? Sama, Pak. Oke, sip. Kalau sama, ada pertanyaan? Sampai sini gampang kan ya? Dia tinggal buat kurvanya, terus tinggal dibandingin langsung. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Contoh
Habis. 4 sekarang. Nitrit umumnya digunakan umumnya ditentukan, apa sih kok ngetiknya nih? Udahlah, pokoknya salah ngetik itu ya. Dapat ditentukan menggunakan prosedur yang dikenal dengan reaksi Grease namanya. Pada reaksi ini, sampel yang mengandung nitrit direaksikan dengan bla 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 bla. Untuk spesies memiliki serapan pada 550 nanometer. Hasil pengukuran standar adalah sebagai berikut. Ini standar. Berarti kira-kira ini pakai metode apa nih? Pakai kurva kalibrasi kan ya? Yang dialurkan siapa? Mikromolarnya nitrit terhadap penyerapannya. Nah, dibuat lagi grafiknya. Nanti si sampelnya tinggal dicelup ke sini. Sama kan ya? Coba cariin berapa persamaannya. 25 kali 10 pangkat 3 ya, Pak? 2,25, 10 pangkat min 3. Terus B-nya 3,3375 kali 10 pangkat min 2. 0, on 3,3375. Berapa tadi? Kali 10 pangkat min 2, Pak. 3, Jar, 3,3375 kali 10 pangkat Min 2. min 2. Ya. Beda tuh, sama Ranisa beda. Oh ya benar. Oh ya jadi benar sekarang. Berarti ini jawabannya kan ya? Berarti kita tinggal cari nilainya sekarang kan? Berarti berapa NO2 aminnya? Berapa mikromolar tuh? Tinggal dibalik lagi ke Modekom, tinggal pakai persamaan ini untuk pakai Y-nya 0,402, dan itu pasti jawabannya di sekitar antara 10 sampai 14 jawabannya pasti kan ya, karena ada di sini tuh nilainya nih, sekitaran sini. Rofif dapatnya 11,9775. Sama enggak? Semua dapatnya segini, sekitaran ini. Ya, 11,98 boleh. Jihan sama. Ranisa sama. Ayo, 2 orang lagi sama. Berarti sama. Ya, Mego sama. Sama. Oke, sip. Gampang ya? Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya kalau kurva kalibrasi. Artinya apa? Tinggal buat grafiknya, tinggal buat kurvanya, nanti langsung jadi, gitu kan ya? Setuju ya? Oke, sekarang kita lanjut. Latihan mandiri nanti kerjaan sendiri di rumah ya, seperti namanya, mandiri. Nah, berikutnya lagi ada penambahan standar, nama metodenya. Penambahan standar ini sama waktu kita dulu, yang waktu kita KA2 analitik yang elektrometri, kan ada yang penambahan standar kan ya. Nah, itu sama persis di sini. Jadi yang dibaca itu apa? Sinyal sampel dibagi sinyal sampel plus standar, karena berarti kan sekarang larutannya ada mengandung standar juga. Betul? Nah, itu sama dengan apa? Konsentrasi sampel bagi konsentrasi, ini konsentrasi sampel, ini ada apa? Ada pengenceran kan ya? Ada pengenceran nggak sengaja. Maksudnya kenapa? Misalnya nih, diambil 5 mili, dijadiin 10 mili nanti udah ditambah air. Berarti kan secara nggak sengaja ada peristiwa pengenceran di sana, betul? Ada peristiwa pengenceran kan ya? Nah, peristiwa pengenceran itu, makanya ada pengenceran yang nggak sengaja. Terus kalau ini juga gitu. Sama persis peristiwanya. Pas ditambah standar aja itu ada pengenceran sebenarnya, benar nggak? Makanya itu mesti dibandingkan. Jadi pada intinya adalah sinyal sampel, konsentrasi sampel. Jadi prinsipnya adalah sinyal sama dengan K kali C, gitu kan ya. Karena sinyal 1, ini C1, sinyal 2, KC2, ketika kita bagi, K-nya coret kan ya, karena apa? Sama dengan 1. Betul? Berarti tinggal ini C1 per C2, seperti itu.
Sampai sini kebayang? Nah, kapan kita pakai penambahan standar? Kalau ini matriksnya memberikan pengaruh signifikan. Jadi gara-gara ada matriksnya, pembacaannya jadi beda. Nah, itu nanti berarti kita mesti pakai penambahan standar. Jangan-jangan dia masih 0 sebenarnya, tapi pas dia 0 itu ada serapan pada panjang gelombang itu gara-gara matriks. Nah, itu sangat mengganggu kan? Makanya itu perlu kita memberikan namanya penambahan standar. Nah, terus apa yang perlu digunakan? Analit sama standarnya harus sama. Jadi kalau misalnya kita ngukur kalium, maka yang ditambahkan juga kalium. Jangan sampai yang ditambahkan itu natrium. Jadi nggak cocok. Jadi yang ditambahkan itu harus sejenis dengan yang mau diukur. Itu penambahan standar. Nah, ini kalau penambahan standarnya tunggal, kenapa tunggal? Tunggal itu maksudnya nambahnya 1 kali aja. 1 kali aja. Nah, itu maka asumsinya ini. Jadi tinggal langsung dibandingkan. Nanti ada lagi penambahan standar jamak namanya. Kenapa? Karena yang ditambahkan itu banyak. Nah, itu beda lagi ceritanya. Nah, ini yang standar jamak. Jadi, gimana ceritanya? Jadi, kalau tadi itu kan kita punya sampel. Terus berikutnya kita punya sampel plus standar kan ya? STD kan ya? Nah, kalau yang ini kasusnya beda. Ada standar 1, ada standar 2, standar 3, dan seterusnya. Jadi, berarti ini standar 0 kan ya? Nah, ini namanya penambahan standar jamak. Kenapa? Jumlahnya lebih dari 1. Jadi, kalau dia tunggal itu artinya dia cuma ada 1. Kebayang di sini? Kebayang? Halo, halo? Iya, Pak. Nah, sifatnya sama, analit dan standar harus sama, harus jenis, kan ya? Terus memberikan pengaruh signifikan. Jadi sifatnya sama. Nah, tapi nanti pengolahan datanya berbeda. Jadi ini kalau kita plot, nanti ini kita bisa. Oke, Mas. Nah, tadi ada nanya ya, tadi Usan yang nanya ya. Ada minusnya bukan? Iya benar ada minusnya, Sen. Nah, tepat ada minusnya. Tapi nilainya sendiri positif sebenarnya karena ini cuma pengaruhnya kan ya. Karena ini pengaruh pindah-pindah di sini, makanya jadi minus. Minus dari minus jadinya positif lagi. Betul ya? Ini kan kalau ini sama dengan 0, artinya nanti ini jadi apa? Sinyal sampel per V total minus gitu kan ya, sama dengan sinyal sampel per C sampel kali V sampel. Betul? Kali C standar kali volume standar per V total. Ini mesti sama dengan sama. Nah, berarti nilai ini harus berapa? Nilai ini adalah harus ini. Maka nanti ini jadi hilang kan ya? Jadi nanti kita dapat nilai di sini, nilai di sini ini apa? Adalah konsentrasi sampel seolah-olah dia adalah standar, tapi ingat sebenarnya ini adalah nilai konsentrasi dari si sampel nanti di sini. Jadi supaya nanti ini masuk ini sama dengan ini, maka nilai di sini harus diatur biar jadi sama. Kebayang? Nanti itu cuma penurunan matematik aja, matematik biasa. Jadi nilai min A plus B, A min A per B ini tujuannya apa? Biar ini kalau kita kali nanti hasilnya sama dengan di kanan ini. Kebayang ya? Kebayang di sini? Kalian nggak usah pikirkan banget sebenarnya berapa nilainya. Yang penting diingat itu adalah nilai titik potong di sini adalah konsentrasi si sampelnya. Konsentrasi sampelnya yang kita anggap sebagai standar, tapi itu sebenarnya konsentrasi sampel. Kebayang ya? Nah, contohnya nanti kita pas contoh nanti kan jadi gampang ngelihatnya. Misalkan nih, ion besi dapat mengkatalisis reaksi oksidasi luminol oleh H2O2.
chemiluminescence yang terjadi menunjukkan realitas ketika konsentrasi besi, ini konsentrasinya segini nih. Aduh, kurang jelas. Konsentrasinya segini nih. Sebanyak 1 ml sampel air ditambahkan 2 ml besi. Kemudian ditambahkan lagi 2 ml H2O2 encer dan 1 ml luminol pada suasana basah. Total pendarahan sama 10 detik adalah 16,1. Berarti kita punya apa nih? Volume sampelnya 1 mili. Benar nggak? Setuju? Setuju nggak volume sampel 1 mili? Ini aja kan volume sampelnya. Nah, volume totalnya berapa? 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Betul ya? Berarti totalnya nanti ada berapa nih? 6 mili. 6 mililiter totalnya. Total pendarahan sama 10 detik yang kita baca, yang ini kan kita baca. Ini kita baca, dapat totalnya ada 16,1 katanya. Sebanyak 2 ml larutan sampel lain ditambahkan katanya. Dengan 1 ml standar besi sekian juga. Nah, standar besinya segini sekarang. Berarti ini konsentrasi ini konsentrasi siapa nih? Salah nih, volume sampelnya 2 mili dong. Kok ini? Bukan yang ini dong. Kan sampelnya besi. Setuju? Setuju? Setuju. Ya kan ya? Karena yang diukur tuh besinya. Jadi si airnya nggak peduli. Ini bukan sampel air harusnya. Ini air aja nih. 4,75 ini besinya nih. Ini dilanjutkan dengan H2O2 bla 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 dengan cara yang sama. Berarti nanti totalnya tetap pasti 6 mililiter. Oh, bentar, ini kayaknya gue salah deh. Bentar, salah, maaf. Ini salah nih, sehingga satu. Bentar, kita hapus dulu ya. Salah soal. Sabar. Nah. Kok jadi sampelnya kebanyakan tulisan sampelnya? Sebanyak 1 ml sampel air. Ditambahkan. Nah, 2 ml H2O ada 1 ml luminol per suasana basah, kan ya? Nah, ini salah. Berarti ini jadinya berapa nih? Ini ngaco nih. Ditambahkan. Nah. Berarti jadi apa nih? Berarti sampelnya benar 1 mili, setuju? 1 mili ya? Oke. Terus ininya berarti yang berkurang yang mana? 1 tambah 2 tambah 1, ini 2-nya kelebihan, betul? Berarti totalnya jadi 4 mililiter. Benar? Benar nggak? Halo? Dian, benar nggak Dian? Mana Dian nih? Iya, Pak. Oke. Sebanyak 2 ml larutan sampel lain ditambahkan tulis standar besi bla 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 jika dengan berarti gimana nih? Kok bingung? Bentar lah. Ini Kayaknya benar deh itu, Pak. Sabar. Ini kayaknya gua salah ngetik nih. Itu 2 sampel ya, Pak? 1 sampel harusnya. Gua kayaknya lagi mabok pas ngetik ini. Udah ngantuk ya ngetiknya nih. Coba kita cari soal aslinya ya. Data tadi itu soalnya ada di kok gue bingung sendiri sama yang gue tulis kan.
Ntar kelamaan nyari soalnya. Nanti aja kita kerjain ya, yang ini. Nanti aja kita kerjain, kita ganti soal nanti. Nanti gue cek lagi soalnya. Nah, ini aja. Penentuan MN dalam air laut dapat dilakukan seperti metode yang ditemukan oleh Quayle dan Vernon. Pada metode tersebut, 1 liter air, ini 1 liter air, dirasikan dengan 5 Fe3 2000 ppm, katanya. Kemudian ditambahkan NH4OH hingga pH 9. Padatan yang terbentuk kemudian dibiarkan semalaman dan dipisahkan. Padatan yang terbentuk kemudian dilarutkan kembali menggunakan 2 ml HNO3 pekat yang ditempatkan dalam butaka 50 ml. Sebanyak 1 ml aliquot diencerkan ke 100 ml, kemudian diukur pakai ini. Nah, berarti apa kesimpulan di sini? Kita punya 1 liter air, betul? Yang ada Mn 2 plusnya, benar nggak? Benar ya? Benar? Iya, Pak. Nah, terus ini diapain? Ini kita lakukan entah apa. Ya enggak? Mendadak ada endapan aja. Setuju? Setuju ya? Nah, si endapannya ini kita tambahkan entah apa. Ini endapan tambah entah apa. Jadi 50 ml aja. Benar nggak? Setuju? Berarti proses pH, proses Fe ini penting nggak sebenarnya? Proses NH4OH tambah NO3 itu penting nggak sebenarnya? Nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena ujung-ujungnya jadi 50 ml. Dari 1 liter berubah jadi 50 ml. Benar nggak? Setuju? Iya, Pak. Memang sini? Nah, kemudian yang 50 ml ini baru kita ambil 1 mili. 1 mili. Jadiin 100 mili, betul? Betul? Iya, Pak. Nah, terus yang 100 mili ini baru dijadiin seperti ini. Diambil 2,5 mikro, tambah standar 2,5 mikro, kita ukur, gitu kan ya? Kebayang? Kebayang nggak nih? Ini kan udah jadi nih sampelnya yang 100 mili ini. Nah, ini baru kita ambil 2,5 mikroliter dan terus seterusnya, ya kan ya? Berarti kalau kita buat grafiknya dia gimana? Jadi gimana nih? Jadi gimana? Berarti jadinya adalah kalau yang pertama itu yang 2,5 mikro sampel tambah 2,5 mikro standar. Pak, penanya ganti warna, Pak. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita hapus dulu berarti. Nah, berarti kita punya apa nih? Ada 2,5 mikro sampel tambah 2,5 mikro standar, bener nggak? Nah, standarnya itu macam-macam. Ada yang 0, ada yang 2,5, ada yang 5 ppb. Betul? Setuju ya? Setuju? Oi. Setuju ya? Berarti yang pertama itu apa yang terjadi kalau yang pertama? Berarti kita punya 3 data, benar nggak? Di sini tadi apa yang dialurkan? Berarti kan punya 3 data, berarti kita mesti buat kurva. Karena kalau yang dibandingin langsung tuh cuma punya 2 data, ya nggak? Ini kan ada 3 data nih, berarti sudah jamak pertambahannya, benar? Kalau jamak, maka mesti buat kurva. Nah, persamaan kurva tadi apa? Nah, ini kan ya. Sumbu X-nya adalah ini, sumbu Y-nya adalah ini. Betul?
Betul, betul, betul. Betul. Betul ya. Nah, berarti di sini apa? Ini dibagi 5, benar nggak? Benar? Di sini adalah C standar kali volume standar dibagi volume total. Berarti berapa nilainya? Kalau kita buat sumbu X-nya, ini I per 5, itu di sumbu X. Nanti C standar kali volume standar bagi volume total, itu kan jadi sumbu, oh kebalik, ini sumbu Y, ini sumbu X, kan ya? Kita cari dulu nih, berapa sumbunya. Berarti kalau untuk kasusnya yang pertama berapa? Berarti 2,5, betul? Kali 0, benar? Dibagi 5, benar nggak? Hasilnya pasti sama dengan 0. Setuju? Setuju. Setuju ya? Hah? Kenapa? Ada yang bingung? Nah, ini berapa? Kalau ini berapa? 2,5 kali 2,5 bagi 5. Berarti berapa nih? 1,25 kan ya? Kalau yang di sini berapa? 2,5 kali 5 bagi 5. Berarti ini 2,5. Benar nggak? Nah, kita plot ini. I-nya berapa? Ini 0,223. Ini 0,294. Ini 0,361. Betul? Volume totalnya berapa? Berarti ini dibagi berapa? Dibagi 5, dibagi 5, bagi 5. Setuju? Kebayang? Yuyun? Kebayang Yuyun? 5 dari mana? Apa? Aminah, apa? 5 dari mana? 5 ini volume total, Neng. Coba kita lihat persamaannya apa tadi. Sinyal bagi volume total. Volume totalnya berapa? 5 kan? 2,5 mikroliter tambah 2,5 mikroliter. Kebayang, Aminah? Sampel standar apa berarti? Apa? Jadi sampel sama standar itu ditambahin gitu. Betul, karena volume totalnya kan jadi 5 mikro berarti. Tapi kalau misalnya kasusnya gini, 2,5 mikroliter sampel, 2,5 mikroliter standar, terus tambah air, jadi 10. Maka ini nanti berarti yang dimasukin berapa? 10-nya yang dimasukin. Karena nanti dia itu menjadi 10 mikro. Kebayang? Jadi total larutannya sekarang berapa? Nah, itu yang dimasukin volumenya. Kebayang, Aminah? Oke, Pak. Kebayang. Benar, kebayang nih. Setuju? Apaan tuh? Mau nanya apaan tuh? I-nya dari soal ya Pak, sinyalnya? Iya, asobansinya tuh. Nih, asobansinya tuh. Ini yang ini. I-nya tuh kan sinyalnya sebenarnya kan ya? Sinyalnya tuh. Kebayang? Kebayang. Oke, berarti jadi gimana? Berarti sekarang kita tinggal plot kan ya? Tinggal kita plot nih. Tolong diplot nih, berapa nih? Berarti ini, aduh. Ini yang nanti 0, 1,25, ini yang 2,5. Nah, berarti gimana? Nanti grafiknya masih melayang kan ya? Nah, apa persamaannya? Berani 0,446. 0,446. Oh, ini
0,04. Ini 0,446. Ini 0,0588. Ini 0,0722. Cocok Neng Ranisa? Cocok kayak gini? Oke, sip. Ayo buat grafiknya, apa persamaannya, grafiknya. Jihan 0, Y sama dengan 0,04473 tambah 0,01104. X. Sama dapatnya semuanya? Rafif, oke, Rafif sama-sama Jihan. Syadila, Pak, kok saya beda? Syadila, ininya masukinnya ini bukan 0,0446 bukan Syadila. Oh, kurang nolnya. Ya udah, sok tambahin nolnya dulu. Jadi sama nggak kalau udah ada nolnya? Ranisa juga beda. Ranisa dapatnya berapa? Yang dimasukin ini bukan angkanya. Nolnya kelupaan nggak? Husen sama. Yohana sama. Coba Ranisa sama Syadila. Coba cek lagi. Nolnya kurang kali. 0,0446-nya. Lupa tambahin 0 kali. Oh, jadi sama. Ranisa Dian sama. Syadila udah nemu belum? Jadi sama belum, Syadila? Oh, jadi sama. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya kita cari titik potong tadi kan ya? Kita cari titik potong ini nih saat X sama dengan 0. Berarti nanti kita cari yang tadi. Nah, mana tadi? Nah, ini. Kita cari ini. A bagi B. Berarti A dibagi B sama dengan C sampel. Kan ya? Kali volume sampel dibagi apa tadi? Ini kan sinyal sampel bagi ini. Berarti jadi apa nanti? Ini nanti C sampel kali V sampel bagi V total. Nah. Berarti jadinya berapa nih? A-nya tadi adalah 0,04473 dibagi dengan 0,01104. Setuju? Itu sama dengan C sampelnya berapa? Tanda tanya, betul? Tanda tanya kan C sampelnya nggak tahu kan konsentrasinya berapa? Dikali volume sampel tadi berapa? Ini volume sampelnya 2,5. Dibagi dengan volume totalnya tadi berapa? 5 kan jadinya? Nah, kita hitung nih, dapat tanda tanyanya berapa?
Berapa tanda tanyanya? Nol koma. Hah? 0, apa 8 koma? Rofif apa Jihan yang benar tuh? Coba dicek dulu. 0, apa? 8 koma. Oke, 8 koma. Pendukung 8 koma banyak nih. 8,103. Coba Jihan dicek dulu Jihan. Kenapa Jihannya beda 10? Oh, 8 koma. Oke. PPB. Inilah konsentrasi dia kan ya di dalam sampel. Konsentrasi si Mn di dalam sampel. Kebayang sampai sini? Kebayang di sini? Kebayang? Kebayang. Ada yang masih bingung? Tuah berarti udah ngerti nih, Tuah nih, sudah kasih jawaban dia. Ada siapa ya tadi? Siapa tadi kita cari tadi? Hilang. Sudah Pak, mantap. Lanjut ya. Nah, contoh soal 7 sekarang. Penentuan F- dapat dilakukan dengan metode fluorometri menggunakan kompleks Al asid alizarin garnet R katanya. Terus kompleks tersebut memiliki fluoresensi yang kuat dan dapat bereaksi dengan ion F-. Sejumlah sampel air dimasukkan dalam labu takar 50 ml dan ditambahkan sejumlah tertentu F- dengan konsentrasi 10 ppb. Tentukan konsentrasi F- di dalam sampel. Nah, gimana nih? Sama caranya kan ya? Soalnya udah salin soalnya? Udah salin? Apal soalnya? Oh, udah disalin. Cepat banget salinnya. Diapain tuh? Dipoto ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, berarti gimana? Kita punyanya apa? Pencet. Kita punyanya apa? Volume totalnya nanti pasti error deh. Volume totalnya pasti 50 ml. Kenapa? Karena dimasukin ke labu 50 ml. Masukin ke labu takar 50 ml, pasti ujungnya harus diencerkan menjadi 50 ml kan ya? Kebayang sini? Nah, konsentrasi F-nya 10 ppb, berarti itu adalah konsentrasi si standarnya 10 ppb. Nah, sekarang kita punya nih. Nah, kita punya nih. Di sini berarti kita alurkan nanti siapa? C standar kali volume standar per V total. Betul? Yang di sini apa? Intensitas dibagi 50 karena dibagi volume total. Betul ya? Betul? Betul, betul? Betul, Pak. Betul ya? Nah, sekarang kita buat lagi itunya. Kita buat apa yang mau dibuat grafiknya. Nah, sumbu X-nya nanti
adalah C standar kali volume standar per V total kan ya. Berarti kita tinggal buat ada berapa aja tuh. Ada 0 pasti. Karena 0 kali berapapun pasti 0 kan ya. Terus ada yang 1,5 kali 10 dibagi 50. Betul? Terus ada yang 3 kali 10 bagi 50. Ada yang 4,5 kali 10 bagi 50. Terus ada yang berapa tuh? 66,3 dibagi 50. Ada yang 53,7 bagi 50. Ada yang 39 bagi 50. Ada yang 26,4 bagi 50. Setuju ya? Pak. Ya. Itu volume totalnya nggak jadi ini, Pak. 50 tambah 1,5 terus 50 tambah 3 gitu, Pak. Kan Soalnya di soalnya kan yang beda-beda volume itu, Pak. betul, tapi ditempatin ke mana, Viv? Ditempatkan ke labu takar 50 ml. Artinya nanti pasti akan dikasih air atau dikasih sesuatu biar jadi 50 ml. Kebayang? Oke, Pak. Jadi itu fungsi labu takar. Jadi labu takar itu pasti nanti semuanya akan dijadiin 50. Kalau pakai labu takar 50. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Toh mau nanya apa, Toh? Kalau misalkan dia labu takar itu berarti nanti volume totalnya berubah, Pak. Apa? Kalau dia nggak pakai labu takar itu, kalau soal lain, berarti nanti volume totalnya berubah. Betul, kalau nggak pakai labu takar, kayak ini nanti. Yang kasus sebelumnya. Maka volume sampelnya ini mesti ditambahin. Volume totalnya bisa berubah, Toh. Betul sekali, volume totalnya nanti berubah. Kalau kita nggak pakai seperti itu, ya. Karena ini pakai labu takar ini, maka nanti volume totalnya jadi benar. Setuju, Toh? Setuju, Pak. Oke, berarti sekarang kita tinggal plot nih. Ayo, jur plot. Grafiknya kemana arahnya nih? Grafiknya pasti akan mengarah ke bawah kan ya? Setuju nggak grafiknya menuju ke bawah? Karena nilainya makin lama makin kecil kan? Grafiknya menuju ke bawah nih. Berapa dapat persamaannya? Kalkulator tuh pintar loh BTW, jadi nggak usah dihitung ini. Langsung aja masukin di equation, di stat itu, langsung masukin aja angkanya 663 bagi 50. Jadi nggak usah dihitung dulu, jadi langsung aja masukin di sana. Kalkulatornya pintar. Pak, B-nya itu minus ya, Pak, jadinya? Yoi, betul sekali. Saya dapatnya hanya 1,3202. Bentar, Y sama dengan berapa? 1,3202. 3202, terus? D-nya min 0,9293. 0,9293 9293. X. Nah, sama nggak sama Angel? Oh, Rufus beda tuh.
Rofif tuh minus 3,405. Belum apa-apa, dia udah bilang salah. Ya udah salah. Yuk, ada yang beda sama Angel nggak? Wah, Syadila beda lagi nih. Syadila itu 1,330 kurang 0,896x. Nah, itu beda tuh sama Angel. Ayo, yang mana nih? Angel apa Syadila? Saya kayak Syadila, Pak. Wah, pengikut Syadila udah nambah nih. Ada Ranisa juga. Sama kayak Dila. Coba Angel, coba dicek. Ada salah pencet nggak Angel tuh? Pak, itu yang itu 39 bagi 50 ya, Pak? Apa 34 sih, Pak? 39. 39. Oh iya, berarti saya yang salah, Pak. Itu 34. Oh, salah nih. Oke, coret. Berarti ini jawabannya ya. Nah, berarti ini apa? Cari lagi tadi. A dibagi B kan ya? Betul? A dibagi B sama dengan C sampel kali volume sampel dibagi volume total. Minusnya pengaruh nggak tadi minusnya? Nggak usah dilihat minusnya. Kebayang ya? Nggak usah dilihat, karena minus itu cuma penanda aja, posisinya itu seperti itu. Tapi nilainya sendiri tidak akan berubah. Kebayang ya? Berarti ini berapa nih? 0,896 dibagi 1,33. Kebalik ya. Kebalik. 1,33 dibagi 0,896 sama dengan C sampelnya ditanya kali volume sampelnya. Tadi berapa volume sampelnya? Berapa volume sampelnya tadi? Oi, berapa volume sampelnya? Nih, volume sampelnya 5 mili berarti kan ya? Berarti kali 5 dibagi totalnya 50. Maka nanti bisa dihitung C sampelnya sama dengan berapa? Oke, benar Ji, 5 mili Ji. Ini berapa nih Ji? ,84. Sama nggak? Apa satuannya tadi? P, B, kan ya? Nah. PPB satuannya, kan ya? Memang sini. Jadi minusnya itu nggak usah dilihat. Kenapa? Minusnya itu cuma menandakan arah-arah kurvanya saja. Tapi nilainya sendiri tetap bisa diturunkan pakai cara seperti ini. Enggak, pakai cara seperti ini pasti bisa diturunkan tetap. Jadi ini bagi ini itu tetap sama. Kasus di sini, dia itu intensitasnya menurun, makanya dapatnya minus. Jadi makin tinggi konsentrasi, malah turun, gitu kan ya. Maka dapatnya minus, tapi tidak akan merubah nilai di sini. Jadi perbandingan ini tetap sama. Untuk dapatin ini tetap seperti itu. Kenapa dapat minus? Jadi nilai minus di sini itu kan jadi ada minusnya nanti kan ya. Ini kan ada minusnya nih. Ada minusnya. Minus ini cuma menandakan apa? Grafiknya turun. Artinya apa? Makin tinggi konsentrasi, maka sinyalnya makin kecil. Itu doang tandanya. Tapi tidak merubah perhitungan secara matematiknya. Jadi positif negatifnya bukan menandakan nilainya, tapi cuma menandakan grafiknya turun atau naik seperti biasa. Kalau grafik-grafik itu kan
positif negatif cuma menandakan turun atau naik, bukan si nilainya. Kebayang di sini? Kebayang? Halo? Hola? Hula hoop? Kebayang? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Puji, ada pertanyaan nggak, Puji? Puji, ada pertanyaan, Puji? Mana Puji? Hilang, Puji. Oh, belum, Pak. Yuyun, ada pertanyaan nggak, Yuyun? Mana Yuyun? Yuyun? Wah, hilang Yuyunnya. Tidak, Pak. Oh, ada ternyata. Lagi cari tombol rupanya. Melawati, ada pertanyaan nggak, Mela? Mela. Oh, sudah jawab sini. Enggak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Hup. Nah, ini sekarang nih. Ini kita ganti soalnya. Yang tadi jadi soal latihan, yang ini jadi soal asli ya. Contoh soal nih. Sebanyak 25 ml aliquot quinine diencerkan hingga 50 ml dan diukur menggunakan sel 2 cm. Memberikan penyerapan sebesar 0,832. Jadi, kita punya asubansi 0,832. Ini asubansi siapa? Asubansi si sampel saja, kan ya? Jadi itu isinya apa? 25 mili jadi 50 ml. Berarti ini volume total, betul? Ini volume sampel, betul? Benar ya? Benar? Benar nggak? Oi. Benar? Hah? Ya, Oh, Pak. iya, Pak. Oke. Nah, sekarang larutan kedua dibuat dengan mencampurkan 25 mili lagi nih. 25 mili sampel tambah 10 ml standar, katanya standarnya 23,4 ppm. Terus volume totalnya tetap 50. Pembacaan penyerapan menggunakan sel dan panjang gelombang yang sama memberikan nilai ini dapat asoban 2-nya. Asoban sampel plus standar itu adalah 1,22 kan ya? Pertanyaannya tentukan konsentrasi quinine di dalam sampel. Nah, ini berarti ini penambahan standar kan ya? Ini adalah penambahan standar. Tapi tunggal. Kenapa tunggal? Karena cuma satu kali yang ditambahkannya. Tidak banyak-banyak, tapi cuma satu kali kan ya? Nah, dari sini maka kita bisa buat. Berarti cara buatnya gimana? Tadi kan ya? Sinyal sampel bagi sinyal sampel plus standar akan sama dengan C sampel dibagi C sampel plus standar. Tapi ini yang setelah pengenceran, betul? Pengenceran. Kebayang? Nah, berarti kita tinggal masukin di sini. Sinyalnya berapa? 0,832 dibagi 1,22 nih dari sini nih. Nah, sampelnya berapa? 25 mili kan ya? Tapi konsentrasi sampelnya nggak tahu. Dibagi dengan volume totalnya. Volume totalnya nanti 50 ml. Setuju? Setuju ya? Dibagi dengan siapa? 25 mili lagi kali konsentrasi sampel tambah 10 mili kali 23,4.
dibagi 50. Ya enggak? Ini persamaan ini loh. Nah, ya enggak? Jadi ini kan ya. Setuju? 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 Setuju, setuju? Ya, kenapa? Toh, kenapa toh? Tika, ngerti nggak Tika? Apa? Kok suaranya yang hilang sih, Yanto? Toh? Setuju, Pak. Oh, setuju. Tika, ngerti nggak Tika? Katika, mana Katika di tumben nih? Belum ada suara Katika hari ini. Ngerti, Pak. Oh, sip, mantap. Nah, berarti ini sekarang kita tinggal ngapain? Ngitung aja kan ya? Coba dihitungin jadi berapa nih C sampelnya? Kali silang. Nah, berapa tuh? Berapa nih? Oh, masih dihitung. Ini nih si Mego kocak ya. Mego, udah selamat belum Mego? Oh, belum selamat Mego nih kayaknya nih. Mego. Ada-ada aja si Mego nih. Ayo, berapa nih hitungannya nih? Jurtung, berapa jurtung? Alivia, berapa Alivia? Oh, masih OTW, ya boleh. Nisa, udah ngitung Nisa? Lagi ngitung, Pak. Yo, next tahu ya berapa jawabannya. Wayan, udah ngitung belum Wayan? Mana Wayan nih? Hilang Wayan nih. Wayan. Wah, benar hilang. Oh, enggak. Ada nih. Ranisa. Masih ngitung, Pak. Oh, ya. Wah. Berapa tadi? Tadi kayaknya Ranisa nulis sesuatu. 20,061. PPM ya, Neng ya? Neng Ranisa PPM bukan? Ya, Pak. Oke, sama nggak yang lain? Sama Ranisa. 20,07, Pak. 20,07. Ya, bolehlah pembulatan. Entah. Tadi Yanto bukan yang ngomong? Bukan. Apa Ropip yang ngomong? Wah, hilang malah. Ya, sama lah. 20,0607 sama lah ya. Masalah pembulatan.
Sama nggak dapatnya sekitaran itu 20,06 atau 07. Nah, Alivia 0,63, mantap. Cuma pembulatan. Nisa 20,06, mantap. Ya, itu pembulatan kan ya. Tapi caranya sama. Kebayang sini ya, gampang ya. Jadi kalau datanya banyak, pakai grafik. Kalau datanya dikit, pakai perbandingan langsung. Sebenarnya grafik itu penurunan dari perbandingan. Jadi cuma nyusun-nyusun aja. Cuma dibuat jadi sumbu X, sumbu Y. Hasilnya sama aja ya. Setuju, setuju? Ada pertanyaan sampai sini? Bagus, setuju. Ada yang pertanyaan? Oi, ada pertanyaan nggak? Oi, oi. Gamal, Gamal, pertanyaan nggak? Gamal. Belum, bagus. Bagus, belum. Masih aman, Pak. Gamal masih aman. Ade, Ade? Mana Ade? Ade? Oh, belum, Pak. Oke.